Progres dari pelaksanaan Inpres nomor 9 tahun 2025. Tolong di slide ditampilkan di halaman paling depan untuk mengingatkan kembali kepada rekan semua tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih. Kita tahu bahwa inilah perintah dari Bapak Presiden, visi Bapak Presiden yang harus kita laksanakan, dan kemudian untuk banyak sudah langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak pemerintah pusat dipimpin oleh Bapak Menko Pangan, rapat berkali-kali, ke lapangan juga berkali-kali, tapi perlu mendapat dukungan dari tidak hanya dari desa-desa, tapi juga dari dan kelurahan, tapi juga dari kepala daerah. Wabil khusus yang paling utama adalah rekan-rekan bupati dan wali kota. Kenapa? Karena dalam undang-undang pemerintahan daerah, lurah-lurah itu diangkat dan diberhentikan oleh para wali kota untuk lurah atau bupati, karena ada juga kelurahan kabupaten yang punya kelurahan pada saat pemekaran, kurang desa tambah kemudian kelurahan. Nah, kemudian itu bisa diganti dan diberhentikan, artinya pejabat pembina kepegawaiannya untuk para lurah itu adalah wali kota dan bupati. Demikian juga untuk kepala desa. Berdasarkan undang-undang desa, maka pejabat pembina kepegawaian kepala desa itu adalah para bupati dan wali kota yang memiliki desa itu. Jadi yang bisa menindak, sanksi-sanksinya saya lupa untuk ditampilkan di sini, tapi pernah saya sampaikan dalam acara rapat kepala daerah dengan perwakilan desa. Meskipun kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat di desa-desanya, ya, tapi kepala desa dapat dilakukan yang melakukan pelanggaran, salah satunya tidak mendukung program nasional, itu dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran tertulis sampai pemberhentian sementara, sampai dengan pemberhentian tetap dilakukan. Dan yang melakukan adalah para bupati wali kota. Tugas gubernur dan pemerintah pusat, Kemendagri khususnya, itu adalah melakukan teguran kepada para bupati wali kota jika tidak melaksanakan tindakan kalau ada pelanggaran. Tapi yang melakukan menindak mengeksekusinya adalah para bupati dan wali kota yang memiliki desa. Nah, ini yang mungkin rekan-rekan para bupati wali kota perlu betul pahami tugas dan tanggung jawab rekan-rekan dalam rangka membina desa. Nah, kemudian jadi tidak harus melalui badan musyawarah desa. Bisa diimpeach, dimakzulkan oleh badan musyawarah desa, diajukan kepada bupati untuk diberhentikan atau diberi sanksi, tapi juga bisa langsung oleh inspektorat kabupaten kota untuk melakukan pemeriksaan. Dan hasilnya bisa diambil keputusan oleh para bupati. Kira-kira seperti itu. Ini yang banyak yang rekan kepala desa nggak paham juga. Karena kalau merasa dipilih rakyat, nggak bisa diberhentikan. Bisa diberhentikan. Kemudian dari Kemendagri juga sudah menyampaikan Bapak Menko surat edaran tentang percepatan pembentukan koperasi merah putih. Tolong di halaman 23. Di antaranya adalah dari kabupaten kota termasuk provinsi dapat mendukung dalam bidang pembiayaan untuk pembentukan koperasi merah putih di desa-desa di wilayahnya masing-masing dengan menggunakan APBD, yaitu dari pos belanja tidak terduga BTT. Saya paham bahwa BTT ini kadang-kadang rekan-rekan pada daerah ragu-ragu menggunakannya karena belanja tidak terduga ini dianggap untuk kepentingan emergensi darurat. Tapi tidak, sebetulnya adalah untuk kegiatan lain yang tidak dimasukkan dalam program APBD. Jadi termasuk yang tidak teranggarkan dapat digunakan. Tapi biasanya ragu-ragu takut nanti pemeriksaan BPKP atau kejaksaan, kepolisian, maka kami sudah memberikan payung hukum dalam bentuk surat edaran Mendagri. Silakan digunakan, jangan ragu-ragu menggunakan misalnya untuk membayar biaya notaris untuk desa-desa yang akan membuat badan hukum.
Satgas untuk percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat provinsi, kabupaten kota yang sudah ada kepresnya. Dasarnya sudah ada, dan nanti yang jadi ujung tombaknya selain kepala daerah adalah Sekda, dan tadi adalah kepala dinas koperasi UMKM biasanya, ditambah UMKM di daerah kabupaten kota. Satu lagi yang tidak boleh diam, yaitu rekan-rekan kepala dinas PMD, pemberdayaan masyarakat dan desa. Jadi rekan-rekan kepala daerah gandeng juga, wajibkan 2 kepala dinas tersebut untuk masuk dalam tim di samping yang lain. Koperasi Merah Putih ini adalah program strategis nasional. Dan dalam Undang-Undang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa semua aparat pemerintah pusat maupun daerah sampai desa wajib untuk mendukung program strategis nasional. Itu dibunyikan dalam undang-undang. Dan itu ada sanksinya. Saya tidak bermaksud menakuti, tapi membacakan saja kewajiban. Kita lihat ya dalam pasal 67 undang-undang tadi. Undang-undang nomor 23 2014. Ini undang-undangnya, kitab sucinya kepala daerah ini. Itu di pasal 67 ayat F jelas, melaksanakan program strategis nasional. Nah, inilah program strategis nasional siapa? Yang menjadi visi misi dan menjadi arahan Bapak Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan penanggung jawab terakhir pemerintahan. Sesuai konstitusi bahasanya seperti itu. Penanggung jawab terakhir pemerintahan adalah Presiden. Meskipun kita menggunakan otonomi daerah sebagian. Nah, yang kedua ada sanksi-sanksinya. Yang nggak melaksanakan akan dapat dikenakan sanksi. Termasuk teman-teman kepala daerah saya sudah sampaikan berkali-kali. Sanksi itu bisa, kalau untuk strategis nasional, bisa pemberhentian sementara, bahkan pemberhentian tetap. Tidak harus melalui mekanisme DPRD. Cukup dengan pemeriksaan inspektorat. Dalam konteks undang-undang ini memberikan kewenangan pada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektorat Irjen Kemendagri. Kalau nggak dilaksanakan program strategis nasional. Nah, sama dengan di desa juga rekan-rekan kepala daerah, terutama Bupati Wali Kota, jangan ragu-ragu. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tolong dibaca betul. Pejabat pembina kepegawaian untuk kepala desa, kalau kelurah udah wajib. Lurah itu ditunjuk, diberhentikan at any time, setiap waktu. Kalau kepala desa dipilih oleh rakyat. Tapi pembina kepegawaiannya adalah bupati atau wali kota yang memiliki desa itu. Jadi yang bisa menindak. Salah satunya bisa juga diberhentikan kepala desa. Ini yang rekan-rekan banyak desa yang nggak paham. Saya juga udah sampaikan di acara musyawarah asosiasi desa-desa bahwa bisa diberhentikan dengan mekanisme di-impeach, makzulkan oleh Badan Musyawarah Desa, atau melalui pemeriksaan inspektorat tingkat kabupaten kota. Cukup. Nah, ini rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat, karena ini program strategis nasional sangat penting, dan ini tadi disampaikan oleh Pak Menko, tujuannya adalah memperkuat ekonomi Indonesia. Desa kita harapkan bisa menjadi pusat kekuatan ekonomi baru, di samping juga akan membuat ekosistem ekonomi desa. Tadi 2 juta lapangan kerja. Itu yang pegawainya koperasi. Tapi turunannya karena adanya bisnis yang berputar di sana, saya yakin akan lebih dari 2 juta yang akan terserap lapangan kerja. Nah, di samping itu juga memperkuat desa ini sangat penting dan sangat strategis untuk masa depan Indonesia untuk mencegah urbanisasi.